Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi keluarga Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengar renungan pagi. Beri kami hati yang mendengar, hati yang subur, biar kami boleh menerima firman-Mu sebagai berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya akan bacakan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Judul renungan pagi hari ini adalah rancangan Tuhan. Kalau kita dengar rancangan, pasti setiap manusia itu punya rancangan dalam kehidupannya. Orang yang normal pasti dia merencanakan sesuatu ketika dia masih kecil, ketika dia sudah bisa berpikir, pasti dia akan merencanakan sesuatu. Ketika dia lihat orang, wah kita mau seperti ini, kita mau seperti itu. Nanti ketika umur saya segini, saya mau seperti ini. Ketika umur segini, kita mau seperti apa. Kita punya rancangan. Manusia itu mempunyai rancangan yang pasti baik. Nggak mungkin rancangannya itu jelek. Dia pasti mempunyai rancangan bahwa hari kedepannya dia penuh dengan harapan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi seberapa banyak orang yang merencanakan rancangannya itu bersama dengan Tuhan? Mungkin nggak banyak. Mungkin orang lebih mengandalkan mengandalkan kemampuannya. Dia merasa mungkin orang itu merasa bahwa oh dia punya IQ yang tinggi sehingga dia bisa belajar berprestasi dalam sekolah. Mungkin dia punya kepintaran di dalam berdagang. Mungkin dia mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain yang sehingga dia merasa bahwa oh saya punya rancangan saya ini pasti baik. Rancangan saya ini pasti berhasil. Rancangan yang saya rancangan pasti mencapai goal yang kita inginkan. Seringkali kita meremehkan Tuhan. Seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin kita sejak lahir sebagai orang-orang Kristen, mungkin dalam kandungan pun dia sudah menjadi orang Kristen karena orang tuanya Kristen. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu nggak banyak. Seringkali sekalipun dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi imannya belum tentu dia 100% percaya. Kenapa? Karena iman itu ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita taruh rancangan ke dalam tangan Tuhan, kita harus 100% percaya bahwa Tuhan itu yang akan memberikan melancarkan cita-cita kita, melancarkan rancangan-rancangan yang kita susun. Rancangan Tuhan dikatakan adalah bukan rancangan kita. Dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Jadi kita boleh berencana sesuatu, tapi mari kita peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita taruh rencana kita, rancangan kita yang mungkin bagi orang lain, wah bagus banget ya rancangannya, mau seperti tapi ketika rancangan itu kita tidak menyertakan Tuhan, mungkin kita jangan pernah berharap bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Mungkin setiap rancangan yang kita rancangan itu kelihatannya, oh berjalan nih, ketika kita berdagang, oh mulai menanjak, mulai sukses, kita mulai punya perusahaan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Tapi ketika kita merancang sesuatu, ketika kita diberkati, berkat itu bisa membuat kita bersuka cita, berbahagia. Orang yang bisa menikmati hasilnya, orang yang bisa menikmati rancangannya, menikmati apa yang dia sudah lakukan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita rencanakan itu bersama dengan Tuhan, ketika kita diberkati, kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Rancangan itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan yang memberi, Tuhan pasti akan menjaga pemberian itu. Karena banyak orang yang ketika dia membuat rancangan, dia berhasil, tapi dia tidak bisa mempertahankan keberhasilannya itu. Berapa banyak orang yang kaya, tapi mati bunuh diri. Malah banyak orang Kristen. Saya pernah baca di suatu berita, orang baru pulang dari gereja. Jadi gereja itu ada di mall. Ketika dia habis pulang gereja, dia makan di lantai 3 atau lantai berapa saya lupa. Tapi ketika habis makan dia izin keluar, nggak tahu dia langsung lompat dari atas langsung ke bawah.
baru pulang dari gereja. Jadi nggak menjamin ketika orang ke gereja itu dia mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, enggak. Tapi ketika kita merancangkan hidup kita itu di dalam tangan Tuhan, kita taruh di dalam tangan Tuhan, dia akan memberkati. Jadi mari kita sertakan Tuhan, mari kita taruh Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap rancangan kita. Karena di dalam, mungkin yang kita dengar dari Bapak Gembala tentang anak yang terhilang itu, ketika dia mau memisahkan dirinya dari orang tuanya, dia pasti punya rancangan. Nggak mungkin juga yang kita bacakan mungkin dia berfoya-foya. Saya juga pasti yakin bahwa dia ketika dia keluar dari orang tuanya, dia nggak mau terikat dengan orang tua, dia mau berusaha sendiri, dia mau menjadi orang sukses. Mungkin saya berpikir seperti itu, dia mau menjadi orang yang sukses, tapi dia tidak bisa memanage kehidupannya, memanage keuangannya. Dia tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia sudah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia mengandalkan kemampuannya sendiri, bahwa dia itu, wah gue mampu nih, tanpa orang tua gue juga gue mampu. Tuhan merancangkan yang terbaik buat kehidupan kita. Ketika kita rancangan sesuatu, mari kita sertakan Tuhan. Saya akan baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika kita taruh dalam tangan Tuhan rancangan kita itu, dia akan memberikan berkat yang penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Itu yang kita cari dalam kehidupan kita. Ketika kita merancangkan sesuatu, kita taruh dalam tangan Tuhan, dan kita akan mendapatkan yang terbaik di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita taruh rancangan kita dalam tangan Tuhan. Karena walaupun mungkin kita nggak melihat ujungnya seperti apa, tapi ketika kita taruh, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti merancangkan yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita mengerti, dan juga kita boleh belajar untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih setiamu untuk selama-lamanya, dan kami juga tahu Tuhan bahwa ketika kami ada di dalam tangan-Mu, ketika rancangan kami, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.